Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aminah, program studi PGSD semester 3 yang akan menyampaikan rencana pelaksanaan pembelajaran kelas 2 semester 1 dengan tema 2 bermain di lingkunganku, subtema 1 bermain di lingkungan rumah, yang dilaksanakan pada pembelajaran kedua dengan alokasi waktu 1 hari. Langsung saja masuk pada kompetensi inti. KI 1 menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. KI 2 memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. KI 3 memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan sekolah. KI 4 menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam karya yang estetis, dalam kegiatan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Masuk pada kompetensi dasar, yaitu ada pelajaran bahasa Indonesia, PJOK, PPKN. Dalam pelajaran bahasa Indonesia ada 3.1 menguraikan kosakata dan konsep tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis, lisan visual, dan atau eksplorasi lingkungan. 4.2 melaporkan penggunaan kosakata bahasa Indonesia yang tepat atau bahasa daerah hasil pengamatan tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bentuk teks tulis, lisan, dan visual. Pada pelajaran PJOK 3.2 memahami variasi gerak dasar non-lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional. 4.2 mempraktekkan variasi gerak dasar non-lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional. Pada pelajaran PPKN 1.2 menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. 2.2 melaksanakan aturan yang berlaku di rumah dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 3.2 mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 4.2 menceritakan kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Masuk pada indikator pencapaian kompetensi pada pelajaran bahasa Indonesia, yaitu salah satunya menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan dengan benar, kemudian mencatat isi teks pendek yang berkaitan dengan keragaman benda di sekitar dengan benar. Pada pelajaran PJOK dapat menjelaskan prosedur variasi gerakan memutar badan tanpa berpindah tempat dengan benar, kemudian mempraktikkan variasi gerak memutar badan tanpa berpindah dengan benar. Pada pelajaran PPKN salah satunya mengidentifikasi berbagai aturan yang berlaku dalam lingkungan sehari-hari di rumah dengan benar, kemudian mensimulasikan kegiatan sesuai aturan yang berlaku di rumah dengan benar, melakukan pengamatan sederhana tentang keragaman benda di lingkungan sekitar dengan benar, dan mengelompokkan keragaman benda di lingkungan sekitar berdasarkan bentuknya dengan benar. Masuk pada tujuan pembelajaran, salah satunya dengan mendengarkan teman membaca teks bermain simpai, siswa dapat menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan dengan benar. Kemudian dengan mendengarkan teman membaca teks bermain simpai, siswa dapat mencatat isi teks pendek yang berkaitan dengan keragaman benda di sekitar dengan benar. Nah, selanjutnya dapat dilihat pada teks. Dalam belajar, karakter siswa yang diharapkan yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Masuk pada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pendahuluan alokasi waktu 10 menit dengan deskripsi kegiatan. Salah satunya guru memberikan salam dan mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Selanjutnya dapat dilihat pada teks. Masuk pada kegiatan inti,
dengan alokasi waktu 150 menit. Dengan deskripsi kegiatan, salah satunya pada awal pembelajaran siswa diarahkan mengamati dan membaca teks percakapan Benny dan Kak Tiur. Kemudian siswa diarahkan oleh guru untuk mengajukan pertanyaan menggunakan kata tanya siapa, mengapa, di mana, bagaimana, dan kapan berdasarkan gambar dan teks percakapan yang telah dibaca. Selanjutnya dapat dilihat pada teks. Masuk pada kegiatan pengayaan dan remedial. Deskripsi kegiatan pada pengayaan, salah satunya guru menugaskan siswa menuliskan cerita tentang aturan dalam bermain berdasarkan pengalamannya. Guru memberikan latihan lanjutan bagi siswa yang sudah mampu melakukan pengamatan sederhana terhadap benda yang ada di sekitar. Yang terakhir, guru memberikan latihan lanjutan bagi siswa yang telah mampu memainkan simpai dengan baik. Pada deskripsi kegiatan remedial, salah satunya guru membahas kembali materi tentang pentingnya aturan dalam bermain. Guru membimbing lebih lanjut siswa yang belum mampu melakukan pengamatan sederhana terhadap benda yang ada di sekitar. Dan yang terakhir, guru memberikan bimbingan bagi siswa yang belum mampu memainkan simpai dengan baik. Pada kegiatan penutup, alokasi waktu 15 menit dengan deskripsi kegiatan, salah satunya bersama-sama siswa membuat kesimpulan atau rangkuman hasil belajar selama sehari. Yang kedua, bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari untuk mengetahui hasil tercapaian materi. Yang ketiga, guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran yang telah diikuti. Dan yang keempat, melakukan penilaian hasil belajar. Dan yang terakhir, mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Masuk pada sumber dan media pembelajaran, di mana salah satunya media pembelajaran berupa buku siswa tema, yaitu bermain di lingkunganku kelas 2. Kemudian media pembelajaran selanjutnya yaitu teks bacaan yang berjudul bermain simpai, kemudian gambar Benny bermain simpai. Media pembelajaran selanjutnya yaitu berupa teks percakapan Benny, Tiur, dan Ibu. Dan yang terakhir, media pembelajaran yang digunakan yaitu simpai. Dalam RPP saya mencantumkan dua lampiran, yaitu lampiran pertama ada materi pembelajaran seperti yang terlihat, salah satunya menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan berkaitan dengan keragaman benda. Selanjutnya ada pendekatan dan metode pembelajaran. Pendekatannya saya gunakan yaitu berupa pendekatan saintifik. Kemudian metode yang saya gunakan berupa bermain atau simulasi, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Pada lampiran kedua yaitu penilaian. Penilaian yang saya ambil itu dari penilaian sikap, yaitu lembar observasi, penilaian pengetahuan diambil dari tes, penilaian keterampilan yaitu berupa unjuk kerja. Dari atau bentuk instrumen penilaian dari penilaian sikap dapat dilihat dari jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri. Nah, di situ merupakan nilai yang akan diambil atau penilaian sikap yang harus ada pada siswa. Kemudian penilaian pengetahuan, di sini ada berupa tes pertanyaan, dapat menjawab pertanyaan dari teks bermain simpai yang mendapatkan skor 25, kemudian menjawab pertanyaan dari teks percakapan mendapat skor 20. Dapat dilihat dari kolom teks, dapat dilihat pada gambar yang ada pada teks. Itu salah satu cara penilaian. Kemudian penilaian keterampilan unjuk kerja,
di mana salah satu cara pengambilan nilainya itu melakukan permainan simpai. Kemudian yang kedua, bermain peran tentang aturan dan bermain. Dan yang ketiga, melakukan pengamatan dan pengelompokan beragam benda berdasarkan bentuknya. Itu cara pengambilan nilai untuk nilai keterampilan unjuk kerja. Dapat dilihat pada kolom yang ada pada teks. Nah, ya, itu tadi hasil sedikit penjelasan dari RPP yang telah saya buat. Semoga dapat dipahami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih, dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.